Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam dirasati ilmi nahwi fi halis wal afiyah biduni al-mawani wal hawajis. Wahada yaumul akhir fil liqa. Alhamdulillah nahnu fil mada al-akhirah. Kita masuk ke bab terakhir dalam kitab Jurumiyah, yaitu bab mahfudzatil asma, isim-isim yang dibaca cer. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa madana bi asrihi wa ada alaina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala babu mahfudzatil asma'i. Bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang wajib dibaca cer. Al-mahfudhatu salah satu anwa. Isim-isim yang dibaca cer itu ada 3 macam. Yang pertama, mahfudun bil harfi. Jadi dibaca cer dikarenakan kemasukan huruf cer. Haka huruf al-jar riwayah min ila hatta khala hasya ada fi an ada mutmundu bala mukai wa munwata wal kafa wal ba'a wal 'ala wa mata. Kalau dalam Alfiyah disebutkan ada 20, kalau dalam kitab Jurumiyah fa amal mahfudhu bil harfi fa wa ma yahtassu bi min ila an ala fi rubba ba kaf lam hurufil qasam wal waw wal ba wa ta wa wa rubba wa but wa buntu. Jadi setiap kalimat kok didahului oleh salah satu huruf ini maka dibaca jar. Itu yang pertama. Yang kedua, mahfudun bi idhofah. Dibaca jar sebab menjadi susunan idhofah. Susunan idhofah adalah susunan yang mana terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Satu misal, suratul Fatihati. Ini disebut mudhof, ini disebut mudhof ilaih. Susunan 2 kalimat atau lebih yang mana bacanya dijadikan satu. Bukan suratul al-Fatihati, melainkan suratul Fatihati. Untuk mudhof, ini biduni al. Tanpa al, ya teman-teman. Kemudian biduni tanwini atau bi ghairi tanwini, tidak boleh di al. Suratun al-Fatihah itu tidak bisa, teman-teman. Jadi tanpa bertanwin. Suratul Fatihati. Kemudian yang kedua ini mudhofnya, mudhof ilaihnya ini nanti wajib majrur. Wajib dibaca jar. Alhamdulillah. Suratul Fatihati. Kalau misalnya ada kitab lain, Kitabu Ahkami Sholati. Ini namanya mudhof. Ini mudhof plus mudhof ilaih. Sedangkan ini mudhof ilaih. Itu yang disebut dengan mahfudun bil idhofah. Dibaca jar sebab menjadi idhofah atau mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga adalah tabi'un lil matbu', tabi'un lil mahfud. Jadi isim-isim itu mengikuti isim sebelumnya yang mana berirab jar. Tapi sebelum itu, dalam susunan idhofah itu mengira-ngirakan huruf, teman-teman. Mengira-ngirakan huruf. Satu misal, babu sajin.
Ai babu min sajin. Pintu dari kayu jati. Jadi babu sajin itu di dalamnya mengandung huruf min. Babu sajin. Kemudian terkadang mengira-ngirakan huruf lam. Contoh kolamu zaitin. Ai kolamu li zaitin. Artinya adalah penanya Zaid. Kemudian terkadang juga fi. Satu misal kitab toharoti. Ai kitabu fi ahkami toharoti. Ini kitab menjelaskan tentang toharoh. Kemudian bagaimana menentukan dia itu mengandung huruf apa? Kita lihat terjemahnya terlebih dahulu teman-teman. Kalau misalnya babu sajin kira-kira mengirakan huruf lam kok tidak cocok, maka oh berarti min. Dan mungkin misalnya babu sajin, bab pintunya kayu jati, kan tidak bisa. Jadi dari segi bahasa Indonesia pun tidak masuk akal. Nah, kalau babu sajin, oh tentu pintu terbuat dari kayu jati. Au khotamu hadidin. Khotamu hadidin. Cincin dari besi. Kemudian kalau tidak mengira-ngirakan huruf min dan juga tidak mengira-ngirakan huruf lam, maka dia mengira-ngirakan huruf fi. Baik. Itu yang terkandung dalam matan mahfudun bil harfil jari au bil idhofah. Kemudian tabi'ul matbu, yakni isim yang mengikuti isim sebelumnya. Ada na'at, taukid, atau badal, yang mana man'utnya itu berirob jar. Mu'akadnya berirob jar. Mahtufnya berirob jar. Mubtan minunya berirob jar. Maka ini juga tentunya dibaca jar. Maratu bizaidin al-jamili. Saya berjalan berpapasan atau bertemu dengan Zaid yang tampan, al-jamili. Maratu bizaidin nafsihi. Saya berjalan berjumpa dengan Zaid, dirinya Zaid. Maratu bizaidin wa Muhammadin. Saya berjalan bertemu dengan Zaid dan juga Muhammad. Kemudian contoh yang terakhir terkait badal yaitu maratu bil ustadi Zaidin. Saya berjalan bertemu dengan Pak Zaid atau Ustadz Zaid. Taib itu yang dikehendaki dalam kitab Matan Jurumiyah pada bab terakhir tentang mahfudotil asma, isim-isim yang wajib dibaca jar. Taib. Kebelah tidak atau kebelah notabik sebelum praktek, teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Tafadhol. Jadi alhamdulillah kita sudah pas pada bab terakhir dan alhamdulillah kita sudah hatam membahas tentang kitab Jurumiyah mulai awal sampai akhir. Alhamdulillah. Siapa ini? Akhi Abza atau Ukhti Abza ini? Taib, indakum soal teman-teman, ada yang perlu ditanyakan? Maaf ya. Taib, al-akhar. Ustadz, Akhi rekod Mufidi. yang di Nah,
itu rekod yang di grup itu tetap bisa dibuka sewaktu-waktu atau bakal dihapus Ustaz? Tetap bisa, jadi tidak ada hapus, jadi tetap ada di YouTube. Setelah selesai ini programnya apa Ustaz? Setelah selesai mungkin saya istirahat dulu. Oh, Nanti insya Allah buka lagi. Insya Allah. Tapi mafi soal kalau nggak ada kita praktek baca kitab coba. Tapi manladhi yurid ayu jarib. Berpapasan kita akan melaksanakan Mana? puasa. Mana Ustaz? Nah, untuk tafadhal mulai bi wasyara itu wujub isyad. Mulai dari depan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Syami. Terjemahkan betul Ustaz. Kaifa? Bisa sambil makna Jawa. Kita tahu. Kita Syami utawi iki kitab nerangake bab poso. Suruh wujub Syami utawi suruh utawi pira-pira syarat wujub Syami. Ik- Eh, suruh wujub Syami. Pira-pira syarat Nih, wajib mulai sini. suruh wujub Syami. Ini yang masalah itu. Asyara itu. Itu tema dari kitabnya. Oh. Wasyara itu wujub syami, tai pira-pira syarat wajib poso, arbaatun iku papat asyai, arbaatun asyain pira-pira papat perkara, patang perkara al Islamu iku Islam wal bulu lan balik wal aklu lan duwe akal wal kudrati lan kuwasa ala shaumi ing ngatasi puasa. Nah, cukup. Tadi baca kitab Usyami gimana? Kita syami. Mm-mm. Gimana tadi bacanya? Yang mana? Maknanya tadi loh. Utawi iku Coba diulangi iki lagi. kitab nerangake bab poso. Utawi iki iku. Berarti kitab Usyami kitabnya jadi apa? Jadi mudhof. Eh, Enggak. Kedudukan kalimatnya. mubtada yang dikira-kirakan mubtada Kaifa? bisa jadi mubtada yaitu mubtada yang sesuai maknanya. Gimana? Kemarin. Kemarin lupa. Iya, lah dah. Saya buatkan dulu. Iya. Jadi judul itu nanti mengira-ngirakan hada utawi iki iku kitabus yami. Jadi kitab itu tarkibnya jadi khobar. Jadi setiap tema itu nanti mengandung eh, amil maknawi, ya, ibtida, amil maknawi, bukan amil lafzi. Oke. Kemudian wasara itu tadi gimana bacanya? Wasara itu yang mana? Wasyara itu lan utai pira-pira syarat gimana? Kira-kira pas enggak kalau misalnya wasara itu saja?
Wasyara itu bisyami. Asyara itu Bisyami. wujub bisyami. Nah, ini susunan mudhof mudhof ilaih. Jadi ada 3. Kalimatnya ada 3. Tadi sempat saya sampaikan susunan idhofah itu 2 kata atau lebih. Ayo, kemudian Arba'atu asya'in. arba'atu asya'a. Asya'i Dia itu asya'in. merupakan isim ghairu munsharif. Oh, Yang mana jarnya menggunakan tanda fathah. Kemudian al-islamu tadi jadi apa? fathah. Mabeni. Al-islamu jadi apa tadi? Al-islamu wal bulughu. Al-islamu tadi jadi apa? Kalau nggak salah tadi bacanya jadi khobar. Iya, Iya. iya, khabar. Kalau Lah, khobar arba'u mubtada'nya asya'a mana? jadi khabar. Arba'u asya'a kan khabar. Sama. Heeh. Iya. Itu apa? Al-islamu jadi apa? Rupanya berarti Dia badal. jadi Badal nih. badal. Nah, sahih. Jadi kalau ada bilangan, ya kemarin sempat saya buatkan contoh badal. Saya membeli 4 buah. 4 buah. Melon, anggur, salak, semangka. Nah, ini penyebutan ini namanya badal ba'at mingkul. Begitu juga ini, syarat wajibnya puasa ada 4. Islam, balik. Nah, penyebutan ini disebut badal ba'at mingkul. Jadi menyebutkan 4 ini. Nah, kaifa mafhum? Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, baik. Al-islamu wal bulughu, kemudian Wal bulughu wal aqlu wal wal aqlu qudratu ala shaumi. wal qudratu ala shaum. Nah, sahih. Al bulughu kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Al I'rabnya apa? irobnya rofa. Tandanya apa? Dhamma. Kenapa kok dhamma? Isim mufrad. Mufrad. Karena Ikut isim jamak mufrad. taksir. Ya, Isim mufrad. isim mufrad. Balagha yablughu bulughan, isim mufrad. Kemudian tarkibnya jadi apa? Jadi maktuf. Jadi maktuf. Nah, maktuf failnya mana? Al-islamu. Al-islamu maktuf fail. Al-bulughu itu ma'rifatun nakirah. Makrifat. Makrifat. Kemudian dia mu'rab atau mabni? Mabeni. Itu al-bulughu. Mu'rab. Mu'rab. Iya, karena bisa berubah-ubah. Bisa bulugha, bulughi, bulughu. Kemudian dia mustaq atau jamid? Mustaq. Apa bedanya mustaq sama jamid? Mustaq. Jamak.
Jamit, isim jamit. Isim jamit ya? Isim mufrad. Bentar, apa bedanya mustaq sama jamid? Kalau jamit isim yang tidak bisa ditasrif, Sahih. Kalau mustaq, bisa ditasrif. nah buluhu ini mustaq atau jamid? Mustaq. Mustaq dari akar kata apa? Balago. Balagha, coba ditasrif. Balago ya bulugo bulugon. Tuh, masa sampai masdar aja. Balagha ibluhu. Bulugon mama gelagon pagwabdaligon. Pada kama gelu mag pada kama belugon. Heeh. Oh beluk lata Ibalag. beluk. Oh ibelak lata beluk. Ta beluk La tablag. lata belak. Mabelagun. Mabelagon Mabelagun. mabelagon. Iblagun. Kemudian al-islamu. Dia mustaq atau jamid? Mustaq. Mustaq. Dari akar kata apa? Salama. Salama, coba ditasrif. Salama yaslumu islaman. Ayo. Wah, mas Islam. Ah, al-islamu itu sifatnya apa? Islam. Fi'il madhi, Sifatnya fi'il mudhari atau isim fa'il atau apa? semester. Isim masdar. Yaitu dari akar kata aslama yuslimu Islam. islaman. Nah, baik. Aslama yuslimu islaman. Baik. Kemudian ini asyam. Kalimat apa? Isim. Tandanya? Tandanya al. Selain al, tandanya ada dua. Asyam. Dibaca, Kasrah. dibaca jer. Kasrah. Dibaca jer dan juga terdapat al. Baik. Kemudian i'rabnya apa? Irobnya cer. Tandanya Tandanya kasroh. kasroh. Jabatannya kenapa kok kasroh? Tadi mudhaf ilaih. Kenapa kok kasroh? Bisa mufrad. Jadi mufrad. Jabatannya jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kemudian asyamu mustaq atau jamid? Mustaq. Mustaq. Dari akar kata apa? Soma. Ya sumu. Sama coba ditasrif. Soma ya sumu suyaman. Kama soman. Bahwa so'imun. Wadaka. Somun. Som. Sum. Latasum. Latasum. Ya. Masumun. Masum. Masuman. Masuman. Masumun. Nah, tayyib. Kemudian apa bedanya ini? Coba diperhatikan. Walladhi yuftiru bi as-shaimu asyratu asya'a ma wasala amdan. Sama wa man wati'a fi nahari ramadhana amidan. Lihat di sini.
Waladi yuftiru bihi as-shaimu asratu asya'a ma wasola amdan. Dan coba dibaca, oke Mas Tua. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a ma wasola Ya, amdan. ayo coba dimaknani. Walladzi yuftiru utawi kang batalake bi kelawan alladzi Hmm, as-shaimu. belum. Belum ya? Kalau isim sama fi'il nggak bisa digabung sama susun idhofah. Jadi bacanya pisah. Walladzi Waladi, Walladzi kembalinya kemana ini? waladi utawi perkara. Walladzi taibukara yuftiru kang batalake bi kelawan alladzi Ya, as-shaima. ayo jadi apa dia? Utawi yuftiru batalake mas. Yang makan poso, maf'ul bih. Kok ada bihnya? Oke, yuftiru tadi apa? Yuftiru batalake. Nah, Il. siapa yang batalake? Beberapa perkara. Sopo asoimu ini. Pesopo. Sopo asoimu? Sapa wong kang poso. Ya, kemudian Asrota asya'a. Yang 10 hmm, pira-pira perkara. asrota atau asrotu? Asrota. Kenapa kok asrota? Jadi maf'ul bih. Gitu. Maf'ul bi. Waladi Utawi. tadi. Waladi ku Oh, mubtada. Iya, oper asratu asya'a. 10 pira-pira perkara. sahih. Sahih. Kemudian setelah penyebutan angka Bedel. Bedel. Ma. rupa nema perkara Ma perkara wasola. Wasola kan nyambung. Tek nyambung. Wasola. kang tumeka Opak tumekon. Amdan kelawan jarak. sahih amdan kelawan jarak. Kemudian yang bawah Waman wat lan utawi sapa watian. Wati. Waman wati. Wat. Wati. Wati. watia. Wati. Waman wati. Pinaherin. Pinaheri Ramadana. Oke, sahih. Amidan. Amidan jadi apa?
Kelawan tamis. Kelawan. Kelawan jarak. Laisa. Kalau kelawan itu terbuat dari masdar. Ini terbuat dari Gimana? isim fa'il. Kelawan itu terbuat dari masdar. Oh, masdar. Ya kan? Maf'ul mutlak kemarin kan terbuat dari masdar. Hal, berarti hal ya ini. Hal jarak. Tapi ambitan halin jarak. Nah, jadi berubah bentuknya pun nanti berubah tarkibnya ya. Baik, indakum asal ukti masu'ah. Kitab itu kok tidak sesuai dengan tarkibnya. Oh, ini salah ini. Oh, seharusnya kayak gini nih. Ya, itu nanti kalau sudah mempunyai zauk untuk bisa baca kitab itu nanti pertanda kalau ilmu nahwunya itu sudah mulai masuk. Sudah bisa mulai dipraktekkan dalam membaca kitab. Itu. Misalnya di sini wal istinja utawi istinja iku wajibun wajib. Misalnya minal bauli saking uyu wal ghaitilan wal afdalu utawi utamane iku ayas tanjia yento. Nanti kalau misalnya membaca kitab itu kok loh ini seharusnya gini. Oh enggak pas ini. Ini khobarnya di belakang kayak tadi istimewa doa itu. Oh ini asrota pas asrota ya. Tadi ada mutada, terus khobarnya mana? Oh ini jadi khobarnya. Nah, ketika sudah demikian, itu sudah bisa dirasakan kalau ilmu nahwunya itu sudah bisa dipraktekkan dan alhamdulillah sudah bisa masuk gitu loh. Kadang kan ada belum bisa terbuka untuk paham nahwunya itu ya belum masuk. Maksudnya itu ibarat transferan itu masih 50%. Ketika masih 50% itu belum bisa dipraktekkan. Tapi kalau sudah 70% itu nanti insya Allah sudah bisa dipraktekkan. Jadi Optimas Doa ini tinggal sering-sering baca saja. Karena kitab dasar untuk baca kitab itu sebenarnya cukup pakai jurumiyah. Indakum soal Optimas Doa. Masih. Ukti Muhammad Rohid. Halo, Ukti Muhammad Rohid. Indakum soal pertanyaan. Ukti Rani. Yarni. Mau coba baca aja Ustadz. Nah, tadi coba baca. Nih, al-itikafu. Wal itikafu Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tikafu sunnatu mustajab ya mustajabah mas musta mustajab ya mustajabah walahu syartan ya nah fil masjid wala ya raja minal iktikaf
Fi, fu, fa. Itikaf afu ya. Minal apa? Minal itikafi, fu atau fa? Itikaf itikafi al-munziri al manzuri al Hmm. Mangduri, ru apa ro? itikafu wal manzuri Mangduri. illa Ya, karena al jadi naat. insan. Ya, Ustaz. Al mangduri, lanjut. Illa hajatal insan. Is insan ya, hajat. Ninuna. Hah? Ninu apa na? Jadi harokat akhirnya harus jelas. Oh ya. Ins insanu ya. Kan itu isim ada a-nya. Insani illa Ya. lihajatil insani. Ila lihajatil insanu. Au Ni. Hah? Kenapa kok ni? Karena susunan idhofah. Tadi dua kata yang dijadikan satu tadi. i- Maqama ma'ahu wa ya batil. Kaifa? Ini nggak paham nih Ustadz. Au azari apa Baik. ini? Nah, berarti ketika tidak bisa membaca huruf awal, itu nanti berhubungan dengan kosakata. Berarti tidak Iya, ada belum paham. pembendaraan kosakata terkait ain, da, ro. Au udhrin. Au Min, udrin min ya. hai min hai Din, don apa don? nggak tahu. Aidin. Min haidin, Min karena kemasukan huruf haidin jar. Au maradin. au maradan la yam Apa? Ukti masu'ah? Au? marada Au maradin. Au maradin. Au maradin. la Hujan deras. Saya matikan dulu. mak yam kunul maqami ma'ahu wa yabtila balu Bahaya betulu. wa yabtulu ba Bil wat'i. bil wat'i Oke. Ini baik. Tadi Ukti baca apa ini? Wal itikafu fi apa fa? wal itikafu Nah, kenapa kok fu? itu wal itikafu rofa Nah, karena rofa. Dia jabatannya jadi apa? jabatannya rofa itu isim Isim yang berada di awal kalimat nanti dia berkedudukan sebagai apa? uh, muftada ya. Mubtada, sahih. Mubtada i'rabnya wajib.
Rofa. Rofa. Kemudian setelahnya mubtada pasti ada Khobar. khobar. Khobar Khobar. i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Rofa. Mana Rofa khobarnya juga. itu? Iya. Khobar. Rofa juga. Nah, Ana belum paham banget tuh, Ustaz. Soalnya baru Nah, thayyib ini la ba'sa. belajar bahasa Arabnya baru ini, terus masuknya juga jarang, jadi eh, nggak fokus Iya. hafalan. Thayyib. Jadi emang harus itu by step by step. Thayyib, maafil muskilah al-muhim sudah berusaha. Insya Allah nanti kalau Allah sudah membukakan pintu pemahaman pasti bisa paham. BTW, Amin ya Allah. eh, Ibu Mariani ya, Ibu Mariani. Motivasi ikut belajar nahwunya kenapa? Saya, Yarni, Ya, ya Ibu Yani. Yarni. Yarni, nah sahih Yarni Afwan. Nah, motivasinya pengen itu Ustaz baca Al-Qur'annya itu biar paham gitu terjemahannya. Minimal untuk pribadi Oh, sendiri dulu gitu. iya. Jadi kalau penerjemahan itu nanti berhubungan dengan kosakata Ibu. Jadi Ibu kalau misalnya Ibu basicnya pernah sambil ngajar atau bagaimana? Saya pedagang Ustaz. Jadi itu pagi habis Oh, Masya subuh itu udah Allah. berangkat. Eh, Pedagang itu pasar Alhamdulillah. Tasik. Mm-mm. Nah, Jadi itu Tayyib. seharian Jadi, di pasar juga kosakata yang udah dihafalin itu suka hilang karena kan nggak dipakai. Jadi itu pertemuan nah, bahasa sahih. Arabnya pas di sini aja Tayyib. karena Jadi, lingkungannya tuh kalau ya misalnya, eh, jadi kalau misalnya Ibu pengen memahami Al-Quran dari segi makna, Ibu bisa beli tafsir Al-Quran, terjemah tafsir Al-Quran. Itu nanti insya Allah sudah mewakili dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi sambil sambil belajar nahwu sambil memperbanyak kosakata. Insya Allah tidak ada yang sia-sia walaupun Ibu Yarni ikut kursus nahwu dan berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan maknanya juga. Insya Allah kalau misalnya Ibu Yani belum kebuka untuk paham, insya Allah anak turunnya semoga bisa dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama. amin. Tapi anak saya bisa bahasa Arab Ustadz yang Rohit. Oh, Alhamdulillah. Dia kan ini Alhamdulillah. dia Kelas berapa? jadi dia kuliah di itu di Muhammadiyah UMJ. Jadi dia tuh Ya. asisten dosen juga buat ngajarin itu orang orang luar sana tuh, tapi dia pakai terjemah bahasa Indonesia. Saya kalau Oh, belajar sama anak Alhamdulillah. saya diketawain terus, jadi saya ya gimana nih kalau sama yang lain kan nggak apa namanya nggak kelihatan inilah gitu, malu-malu dikit. Nah, tadi Masya Allah. Kemarin Alhamdulillah. tuh pas ngobrol kan ada orang Arab itu karena nggak nyambung bahasanya aja, cuman pakai bahasa isyarat aja kan. Ada orang Arab situ yang baik-baik. eh, Terus kan juga umrohnya itu sama Habib Rizik. Jadi rata-rata itu banyak Hmm, Habib tuh pakainya ya bahasa Arab sama itu FPI itu kan MPI dari itu kan dari FPI ya. MPI itu.
Ya, jadi saya Ya, termotivasi pas umroh itulah kayaknya eh, bagaimana itu pengen banget gitu biar biasa bisa lah bahasa Arab gitu, paham paling enggak gitu, Ustaz. alhamdulillah. Ingin paham dalam mendengarkan ucapannya orang Arab berarti memperbanyak Iya. untuk ya memperbanyak untuk mendengarkan. Saya kasih link yang bagus untuk belajar di samping kosakata juga belajar keterampilan mendengar dalam berbahasa Arab. Iya, makasih Ustaz. Syukron. Nah, di situ enak kalau ceramahnya itu ada Arab sama Indonesianya. Kalau saya dulu waktu kuliah saya tulis ulang ini. Saya tulis ulang di buku. Kemudian saya hafalkan kosakata yang terbaru. Iya. Iya, alhamdulillah lianna waqtana qad intaha hayya nahtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan jikalau belum terbuka semoga lekas dibukakan untuk pemahamannya sampai anak turunnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jasiran. Afwan. Jazakallahu